Kembali di Kompas Siang, Saudara, selebgram Siskae kembali absen dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini. Sebelumnya, Siskae juga sudah 2 kali mangkir dari pemeriksaan polisi. Selebgram Siskae sedianya diperiksa sebagai tersangka kasus film porno pada pukul 10 pagi tadi. Namun, kuasa hukum Siskae, Tovan Agung Ginting menyatakan kliennya belum bisa hadir memenuhi panggilan penyidik. Tovan memastikan Siskae telah menerima surat panggilan pemeriksaan pada Kamis malam. Namun, pihaknya meminta polisi menunda pemeriksaan sebab Siskae tengah mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kami baru dapat informasi Mbak bahwa Siskae belum dapat hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini, ya kan? Adapun alasan akan saya buatkan rilisnya sebentar lagi Mbak ya, biar saya ketikkan dulu ya. Iya, semalam baru diterima. Kami dapat informasi semalam baru diterima sama Mbak Siskanya surat undangannya untuk hari ini. Jadi pada intinya kita itu karena sudah mengajukan rapid kan gitu kan, seharusnya kan pihak polisi juga menghargai proses itu karena kan kalau rapid ini kan dia kan semi perdata kan gitu kan yang karena seharusnya ya harus didahulukan dulu proses ini untuk sementara proses penyidikan atas Mbak Siskanya menurut kami itu ya ditunda dulu sampai ada penetapan putusan dari pengadilan terhadap rapid tersebut seperti itu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Gracia Adur dari Polda Metro Jaya. Gracia, selamat siang. Selebgram Siskae ini kan kembali absen dari pemeriksaan pada hari ini. Apa kemudian yang di-highlight menjadi alasannya dari kuasa hukum? Alasannya Sisko dan juga saudara ini karena dari pihak tersangka Siskae ini masih fokus untuk mempersiapkan sidang pra-peradilan yang akan dilakukan pada Senin tanggal 22 Januari mendatang saudara. Dan berkaitan dengan ini maka dari tim kuasa hukum Siskae tadi disampaikan oleh Tovan Agung Ginting berharap agar pemeriksaan ini pun juga ditunda karena ingin pemeriksaan ini dilakukan seusai sidang pra-peradilan ini digelar saudara. Dan tadi juga disampaikan oleh tim kuasa hukumnya ini sudah menyampaikan surat penundaan kepada tim penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya di mana ini sudah surat penundaan ini ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya dan juga Dirkrimsus Polda Metro Jaya yang ini kemudian sudah ditandatangani oleh kuasa hukum Tovan Agung Ginting bersama dengan partner kuasa hukum lainnya saudara. Tadi juga disampaikan dalam rilis secara tertulis maupun berupa voice note yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, ia mengatakan kenapa mereka meminta sidang ini dilakukan seusai sidang pra-peradilan karena mengacu pada undang-undang di mana disebutkan bahwa pra-peradilan adalah sengketa yang diputuskan lebih dahulu untuk membawa keputusan untuk perkara di belakangnya. Sehingga ini yang dilakukan oleh tim kuasa hukum meminta kepada tim penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya untuk menunda pemeriksaan keduanya setelah sidang pra-peradilan ini telah usai. Sisko. Nah, dengan tidak hadirnya atau penundaan ini kan artinya Siskae ini sudah 3 kali mangkir Gracia. Apakah pihak kepolisian ada informasi akan melakukan upaya jemput paksa? Kalau informasi yang disampaikan pada hari Rabu lalu, memang polisi bilang akan menjemput paksa tersangka Siskae, saudara. Tetapi kami masih tetap menunggu konfirmasi dari tim penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya, apakah jadi atau tidak untuk melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka Siskae, saudara. Karena kalau yang disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya ini mengatakan bahwa memang tim penyidik ini punya hak untuk melakukan penjemputan paksa karena Siskae dibilang sudah 3 kali mangkir untuk melakukan pemeriksaan di sini. Tetapi kami, Sisko dan juga saudara, para jurnalis di sini masih mempertanyakan hal itu kepada Dirkrimsus Polda Metro Jaya apakah jadi atau tidak. Kita akan menunggu bersama, Sisko.
Baik, kami akan nantikan kelanjutannya terkait masalah opsi penjemputan paksa, mengingat juga sudah 3 kali seperti itu Gracia dan juga saudara tidak memenuhi panggilan oleh penyidik. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan kan pada hari ini juga tidak hadir gara-gara gugatan pra-peradilan. Bagaimana dengan proses yang diajukan oleh Siska ini? Apakah sudah ada hasil ataupun update terbarunya, Gracia? Kalau sampai sejauh ini masih belum ada update terbaru yang disampaikan baik dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto, saudara. Tetapi yang disampaikan beberapa hari sebelumnya bahwa memang betul dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sudah menerima permohonan dari gugatan pra-peradilan yang disampaikan oleh tersangka Siska E atas statusnya sebagai tersangka, saudara. Informasinya, saudara, bahwa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini juga sudah menunjuk hakim tinggi dan nanti akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Januari mendatang, saudara. Nah, kemudian apa yang menjadi alasan mengapa tim kuasa hukum ini mengajukan permohonan gugatan pra-peradilan? Alasannya karena menurut kuasa hukum, penetapan tersangka terhadap Siska ini terlalu dipaksakan dan tidak profesional. Nah, bagian mana yang terlalu dipaksakan dan tidak profesional? Ini ada 2 poin, Sisko dan juga saudara. Yang pertama adalah penetapan tersangka Siska ini tidak sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Kemudian surat perintah penyidikan ini juga melanggar ketentuan Mahkamah Konstitusi. Sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa tim kuasa hukum Siska ini mendorong terus untuk melakukan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan kepada tim penyidik Polda Metro Jaya, Sisko. Baik, terima kasih Gracia Adur dan kami akan tunggu dan juga nantikan update perkembangan dari Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan Siska E.